sebenarnya boleh tahu nggak sih kenapa? Udah lama ya, 2010. Jadi 2010 itu aku mengalami satu perpindahan kehidupan yang mungkin sebutnya anak sultan atau apapun. 2010 itu aku mengalami peran atau pembangunan secara finansial. Kita jalanin masa kritisnya kurang lebih hampir 3 tahun. Kita tinggal di petakan dan sewa rumah, ya benar-benar berpindah. Oke Bang, setelah 10 tahun lebih akhirnya memutuskan untuk apa tuh? Jadi sebenarnya ini tuh dilema buat aku ya, karena kan ya rahasia keluarga, bisa dibilang juga aib secara positif. Tapi almarhumah mama tuh selalu bilang bahwa jangan pernah kita terlihat susah. Jadi ketika almarhumah meninggal, aku di podcast apa pun sebenarnya nggak ada niat apa-apa. Dari waktu awal tuh rencana memang ngobrolin ini, cuman nggak tahu kenapa pas ditanya kemana sih bro hilang. Akhirnya gini loh, sebenarnya aku hilang bukan karena kan banyak rumor sekolah di luar negeri, udah nikah, terus ngejalanin bisnis. Akhirnya aku ketemu orang tuh selalu dalam bayang-bayang orang mengira aku masih jadi anak orang kaya. Aku juga waktu podcast mau dinaikin, aku 2 kali telepon Kang Ferdi, aku bilang bener nggak sih ini dinaikin? Nggak apa-apa, bener nggak sih ini dinaikin? Karena aku sampai tahajud, sampai minta sama Allah gitu, ya Allah maafin dari ujung rambut sampai ujung kaki kalau akhirnya aku harus menceritakan cerita kita kepada konsumsi publik gitu. Tapi buat aku di sini aku lega. Jadi setiap orang yang ketemu aku sekarang nggak lagi nanya mobil diparkir di mana, atau misalnya ajak ketemuan, terus kita bikin acara yuk ke hotel ini yuk, ini apa segala macam. Aku selalu alasan. Jadi maaf juga buat teman-teman di luar sana yang kadang janjian sama aku menghindar. Lalu mau gimana sih, janjian susah banget ketemu karena kondisi-kondisi yang aku nggak bisa, dari mana ya aku harus mulai cerita ini. Apalagi kan ini menyangkut dengan keluarga aku nggak mungkin menceritakan aib keluarga aku sendiri gitu. Jadi dengan ini alhamdulillah, terima kasih juga buat respon semua teman-teman, aku sangat lega. Jadi sekarang kalaupun aku ketemu teman-teman, aku mau naik Gojek, aku mau naik taksi, ya maksudnya aku bukan lagi anak orang kaya, tapi mudah-mudahan aku juga bisa survive. Intinya juga cerita ini aku nggak mau dikasihani, aku menerima semua kerjaan yang datang buat aku. Resa, ini kan mama semua jangan membuka ini, dan akhirnya ini mungkin banyak publik yang tahu lah. Ternyata bahwa jujur tuh indah ya, maksudnya buat aku lega. Jadi sekarang kalau aku nggak mau cerita ini jadi seolah-olah aku kayak dikasihani, lu udah lama nggak keluar tiba-tiba bikin berita begini, apaan sih gitu. Aku nggak mau. Jadi tapi kalau ada kerjaan apapun itu, selagi aku mampu, selagi aku bisa dan kliennya juga puas, aku mau. Aku ditransfer yang banyak DM datang ke aku, jadi aku bukan sombong, takutnya dibilang lu udah susah mau ditransfer, sombong banget sih. Enggak gitu, karena tujuan aku cerita ini bukan untuk itu. Aku hanya menceritakan ini loh, sebenarnya gue hilang tuh kemarin mengalami ini, hanya itu aja sih. Aku juga nggak tahu sampai akhirnya cerita aku banyak didengar oleh banyak orang gitu.